Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang perubahan interaksi antar ruang. Pembahasan ini merupakan pembahasan terakhir dari bab yang pertama ya, sebelum pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengikuti penilaian tengah semester atau PTS. Nah, sebelum kita mulai belajar, siapkan alat tulis yang dibutuhkan untuk mencatat materi penting yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, interaksi antar ruang nanti dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, atau informasi. Pergerakan orang misalnya orang berangkat kerja dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergerakan barang misalnya orang memesan barang dari satu kota ke kota lain. Pergerakan gagasan misalnya ada ide yang dibuat di negara lain atau di kota lain, kemudian dimanfaatkan untuk membangun gagasan tersebut di suatu kota yang lain. Dan pergerakan informasi, misalnya berita-berita yang terjadi di desa, kemudian orang-orang kota bisa mengaksesnya, atau informasi-informasi yang ada di kota, kemudian orang-orang di desa bisa mengaksesnya atau mengetahui informasi tersebut. Semua pergerakan tersebut ada kalanya menimbulkan perubahan, ya, baik bagi daerah asal maupun daerah yang tujuan. Kemudian timbul pertanyaan, perubahan apa saja yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang tersebut? Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan tabel yang ada pada layar. Di sini Bapak telah membuat ya beberapa komponen lingkungan yang berubah yang diakibatkan dari interaksi antar ruang. Yang pertama adalah jalan. Apa yang berubah dari jalan? Dulu jalanan sempit, ya. Kemudian saat ini jalan kalau kita amati lebih lebar. Apa yang menyebabkannya? Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya arus mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk. Ya, dampaknya yang terjadi adalah kemacetan. Bagaimana kemacetan dapat terjadi? Semakin banyaknya penduduk yang berada di suatu tempat, maka penduduk tersebut berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan cara apa? Kerja, kemudian sekolah, ya, atau pendidikan. Semuanya itu dilakukan dengan cara berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga orang membutuhkan sarana berupa jalan untuk mengakses tempat-tempat yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Terutama tadi yang Bapak bilang adalah bekerja. Dan dalam bekerja, orang membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam perjalanan sehingga mereka membutuhkan kendaraan. Ketika orang berpikir bahwa akan lebih singkat menuju ke suatu tempat dengan kendaraan, maka orang sepakat untuk menggunakan kendaraan, ya. Kemudian orang yang berpikir untuk menggunakan kendaraan ini banyak, maka pengguna jalan pun akan semakin banyak sehingga muncullah yang namanya kemacetan. Yang kedua, komponen lingkungan yang berubah adalah daerah asal penduduk. Keadaan awal pada sebelumnya, ya, kehidupan masyarakat sangat tradisional, cara kerja, cara hidup, bahkan rumah pun sangat tradisional. Keadaan saat ini sudah banyak menggunakan peralatan modern, terutama dalam bekerja, orang-orang yang berada di wilayah pedesaan. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah karena banyak masyarakat yang sudah sekolah di kota. Jadi karena terbatasnya sarana pendidikan yang ada di desa, orang-orang di pedesaan kemudian tergerak hatinya untuk menyekolahkan diri atau bahkan anaknya untuk sekolah di kota. Kemudian ketika anak-anak mereka kembali ke desa, ya, banyak hal yang didapatkan ketika mereka belajar di kota. Kemudian mereka menerapkan ilmu yang mereka dapatkan ketika mereka sekolah di kota untuk membangun desa-desa mereka. Apa dampaknya? Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah nilai-nilai tradisi yang mulai terkikis atau hilang. Kenapa? Karena banyak tergantikan oleh hal-hal yang baru yang orang-orang dapatkan ketika mereka tinggal atau sekolah di daerah perkotaan. Yang ketiga, komponen lingkungan yang berubah adalah lahan pertanian. Dulu lahan pertanian sangat luas. Keadaan saat ini lahan pertanian semakin berkurang.
Apa penyebabnya? Penyebabnya salah satunya karena banyak penduduk yang membutuhkan tempat tinggal, sehingga alih fungsi lahan berubah dari yang tadinya merupakan lahan pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian karena masyarakat yang tinggal membutuhkan rumah, maka mereka ubah alih fungsi lahan tadi menjadi tempat tinggal. Apa dampaknya? Semakin banyak lahan yang berubah menjadi tempat tinggal dan semakin padat penduduk yang tinggal di tempat tersebut, biasanya ya banyak wilayah yang menjadi kumuh. Kenapa? Karena tempat pembuangan sampah juga sudah mulai dikonversi atau dirubah menjadi tempat tinggal, sehingga orang bingung buang sampah di mana. Kemudian tata kelola bangunan, ya, tata letak bangunan juga mulai memanfaatkan wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang sempit, sehingga rumah semakin padat, tidak ada jarak dan lain sebagainya. Inilah kemudian yang menjadi hal-hal yang bisa kita lihat pada saat ini terjadi. Kemudian apa akibat dari perubahan interaksi antar ruang dalam pembahasan materi kita ini? Dalam buku yang pernah Bapak share ya teman-teman yang seperti ini, di sana ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan ya terkait dengan interaksi antar ruang. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Ya. Apa maksudnya? Pusat-pusat pertumbuhan ini bisa berkembang karena masyarakat dari berbagai tempat kumpul di suatu tempat, kemudian mereka di sana berkompetisi. Intinya berkompetisi untuk apa? Untuk membangun usaha mereka, ya, kreativitas mereka, inovasi mereka, sehingga wilayah tersebut akan semakin berkembang. Yang kemudian itu akan menjadi pusat-pusat ya, misalnya perekonomian, politik, sosial, bahkan mungkin budaya seperti yang sekarang terjadi di Jakarta. Yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Dengan adanya interaksi antar ruang, orang banyak datang biasanya dari desa ke kota. Kemudian banyak perubahan penggunaan lahan yang terjadi, yang dulunya kota masih memiliki lahan yang luas, sekarang kota sudah banyak dialihfungsikan menjadi gedung-gedung bertingkat untuk usaha ya. Kemudian digunakan untuk tempat tinggal, dibuat kos-kosan, kontrakan-kontrakan karena banyak penduduk yang datang dari desa menuju kota. Kemudian yang ketiga, ada perubahan orientasi mata pencaharian. Dengan adanya interaksi antar ruang, banyak orang-orang dari desa atau bahkan sebaliknya orang dari kota belajar ke desa ya. Kemudian mempelajari hal-hal yang baru terutama dalam pekerjaan, sehingga banyak orang yang kemudian belajar tentang kemahiran tentang pekerjaan tertentu, sehingga kalau kita lihat sekarang orang-orang di desa ya, mata pencaharian mereka tidak hanya berkebun, bertani gitu ya, tapi sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang mereka geluti di luar bidang yang tadi Bapak sebutkan seperti pertanian dan perkebunan. Apa alasannya? Karena banyak dipengaruhi oleh orientasi mata pencaharian orang-orang yang ada di kota. Yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Tentu tadi yang Bapak sampaikan, ketika orang bekerja membutuhkan sarana, apa misalnya jalan. Ya, dengan banyaknya masyarakat penduduk ya yang membutuhkan sarana tersebut, maka pemerintah kemudian lebih memperhatikan anak-anak, lebih memperhatikan perkembangan sarana dan prasarana. Agar apa? Mempermudah aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Karena kalau masyarakatnya terpenuhi kebutuhannya, maka pemerintah pun sebenarnya sedang terbantu ya, mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penduduk. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Ya, misalnya apa? Ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain yang ada di luar wilayahnya, maka dia biasanya mempelajari keadaan sosial dan budayanya, dan bisa jadi orang tersebut akan terpengaruhi dengan keadaan sosial dan budaya orang tersebut. Seperti misalnya kita sering nonton film orang-orang yang Arab Saudi gitu kan, kemudian kita mengadopsi pakaiannya atau cara berpakaiannya, cara berbicaranya, etikanya dan sebagainya. Ini merupakan perubahan sosial ya atau budaya, diakibatkan adanya interaksi antar ruang. Kemudian yang terakhir, adanya berubahnya komposisi penduduk. Dengan adanya interaksi antar ruang, maka komposisi penduduk dapat berubah dari apanya? Komposisi menurut agamanya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian dilihat dari pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, inilah materi terakhir yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka